Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Teologi Islam dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 1A yang beranggotakan 4 orang, yaitu Adelia Zahrani, Nurul Aini, Ahmad Irfan Fadilah, dan Bagus Estu Prasetya. Di sini kita akan mengisahkan tentang aliran Mu'tazilah. Definisi Mu'tazilah. Secara etimologi, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tizala, yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, dan mengasingkan diri. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, yang berarti berpisah, mengasingkan atau menjauhkan diri. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar, di mana aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Aliran Mu'tazilah ini dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang mengagungkan kemampuan akal, sehingga pemikiran kalam atau teologi yang mereka kembangkan bercorak rasional dan liberal. Latar belakang kemunculan aliran Mu'tazilah. Sejarah aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal, yang lahir di Madinah pada tahun 80 sampai 131 Hijriah atau 699 sampai 749 Masehi. Menurut Asy-Syihristani, kemunculan aliran ini karena datangnya seorang laki-laki di pengajiannya Hasan al-Basri menanyakan masalah status mukmin yang berdosa besar. Al-Hasan al-Basri pun berpikir sejenak dalam permasalahan tersebut. Sebelum beliau menjawab, tiba-tiba Wasil bin Atha berseloroh, "Menurutku, pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, namun ia juga tidak kafir. Bahkan dia berada di antara dua posisi disebut al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu tidak mukmin dan juga tidak kafir." Hasan al-Basri berkata, "Wasil telah memisahkan diri dari kita, maka disebutlah dia dan para pengikutnya dengan sebutan Mu'tazilah." Pertanyaan itu pun akhirnya dijawab oleh Al-Hasan al-Basri dengan jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Karena keimanannya ia masih disebut mukmin, dan karena dosa besarnya ia disebut fasik, yakni keimanannya menjadi tidak sempurna. Yang selanjutnya yaitu corak dan pemikiran politik aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang menggunakan pemikiran rasional untuk menjelaskan masalah ketuhanan. Secara epistemologi, pemikiran rasional Mu'tazilah terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Mu'tazilah menggunakan metode berpikir filsafat untuk menjelaskan dan menetapkan persoalan ketuhanan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia untuk menentukan kehendak dan perbuatannya, karena Tuhan tidak absolut dalam kehendaknya. Dan Tuhan mempunyai kewajiban berlaku adil, berkewajiban menepati janji, berkewajiban memberi rezeki. Dalam hubungannya dengan perbuatan manusia, kehendak mutlak Tuhan jadi terbatas karena kebebasan ia telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan kehendaknya. Menurut aliran Mu'tazilah, posisi manusia dalam tatanan alam semesta tidak memiliki pandangan tersendiri. Manusia harus berhubungan dengan alam dan tidak menghindarkan diri dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hukum alamiah. Nah, untuk para pengikut aliran Mu'tazilah itu sering sekali mempelajari ilmu filsafat. Bahkan mereka juga mempelajari ilmu filsafat Yunani untuk mendebat dan mempertahankan aliran Mu'tazilah. Yang didebat itu bukan cuma kaum yang seperti kaum Yunani, namun mereka juga mendebat kaum-kaum Islam lainnya dengan segala fakta yang mereka cari yang ada.
Mu'tazilah adalah kelompok yang membangun paham berdasarkan analisis akal dalam menafsirkan agama. Mereka menafsirkannya sesuai dengan logika akal. Nah, untuk pemikiran politik alirannya, pada awalnya aliran Mu'tazilah itu tidak begitu turut serta dalam sistem politik. Namun dalam perjalanannya, para pengikut aliran Mu'tazilah juga lama-kelamaan akhirnya meniru sistem politik dari aliran Khawarij, yaitu dalam teori politiknya, kekhalifahan merupakan sistem kepemimpinan masyarakat muslim, bisa berlaku bagi setiap orang Arab. Khalifah umumnya dipilih melalui pemilihan umum oleh umat, dan umat dapat memilih seseorang dari kalangan muslim yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian tanpa persyaratan. Nah, ketika khalifah sudah dipilih, maka dia tidak akan turun kecuali mereka tidak adil ataupun curang, maka hendak dihukum bahkan sampai bisa dibunuh secara paksa. Namun jika keadaan seluruhnya sudah baik-baik saja dan masyarakat sudah menerapkan keadilan, maka menurut aliran Mu'tazilah tidak perlu untuk memiliki seorang pemimpin karena mereka sudah aman, tentram dari orang-orang fasik. Doktrin pokok atau ajaran aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah telah mengidentifikasi 5 doktrin dasar yang disebut Al-Usul Al-Khamsah yang terdiri dari 1. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zatnya karena akan berakibat banyaknya yang kodim. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniyah bagi Tuhan karena akan membawa tajsim dan tashbih. 2. Al-Adl atau keadilan. Al-Mas'udi dalam kitabnya Muruj al-Zahab menerangkan bahwa prinsip keadilan sesuai dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali yang dikehendakinya dan tidak pula melarang kecuali sesuatu yang tidak disukainya. Allah mengayomi segala kebaikan yang diperintahkan dan berlepas diri dari segala kejahatan yang dilarangnya. Allah tidak membebani dan tidak menghendaki seorang hamba kecuali yang dapat mereka laksanakan. 3. Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, yaitu janji dan ancaman. Al-Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji Allah tentang pahala bagi yang berbuat baik, janji siksaan yang sangat pedih bagi yang berbuat kejahatan, dan janji Allah akan menerima taubat bagi yang bersungguh-sungguh. 4. Al-Manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi tengah-tengah. Orang yang berbuat maksiat atau pendurhakaan terhadap Tuhan ditempatkan di antara orang yang beriman dan orang yang kafir, sebagaimana diuraikan oleh Wasil bin Atha. Iman adalah suatu gambaran tentang macam-macam kebaikan. Jika kebaikan itu terhimpun dalam diri seseorang, maka ia disebut mukmin, dan itu adalah nama yang menunjukkan pujian. Orang yang fasik tidak sempurna kebaikannya sehingga ia tidak berhak mendapatkan nama pujian dan tidak pula dinamakan mukmin, tetapi ia juga tidak kafir karena ia mengucapkan syahadatain. 5. Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar, memerintahkan berbuat baik dan melarang kemunkaran. Prinsip ini adalah perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan munkar. Prinsip ini juga menetapkan bahwa semua muslim wajib melakukan upaya untuk menyiarkan dakwah Islam dan menuntun orang yang sesat dan mencegah orang yang mencampur adukan kebenaran dan kebatilan sehingga tidak dapat menghancurkan Islam. Menurut Abu Al-Husain Al-Khayyat, seorang hamba belum bisa diakui sebagai anggota Mu'tazilah kecuali jika sudah tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah dan pemikirannya. Yang pertama ada Wasil bin Atha. Ia lahir di Madinah dan menetap di Basrah. Wasil bin Atha adalah tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah yang diberi gelar Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuhu, yang berarti pemimpin dan orang tertua dalam Mu'tazilah. Ia juga pencetus paham al-manzilah bain al-manzilatain, paham qadariyah dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Abu Huzail Muhammad ibnu Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Makhul al-Alaf. Ia lahir di Basrah tahun 1305 dan wafat tahun 235 Hijriah. Ia seorang filosofi Islam yang mengetahui banyak filsafah Yunani untuk menyusun ajaran Mu'tazilah. Ia juga melahirkan dasar-dasar dari ajaran as-salah wa aslah. Yang ketiga, Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Jubai.
Lahir di Juba, Provinsi Khuzestan, Iran, tahun 135 Hijriah dan wafat tahun 267 Hijriah. Ia merupakan guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya adalah sifat Allah, kewajiban manusia, dan daya akal. Yang keempat ada Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hani al-Nazom. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafatnya adalah tahun 231 Hijriah. Pendapatnya adalah mengenai keadilan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat. Perkembangan pada masa Al-Mihnah. Awalnya, Mu'tazilah adalah aliran teologi yang hanya dianut oleh kalangan masyarakat biasa. Namun kemudian teologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Melihat hal itu, Khalifah Al-Ma'mun menjadikan paham Mu'tazilah ini sebagai mazhab resmi negara. Dengan mendapat pengakuan resmi dari negara, dimanfaatkan para tokoh Mu'tazilah untuk lebih leluasa lagi dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Dalam hal ini, ajaran yang disebarkan berkaitan dengan Al-Quran sebagai makhluk yang dikemukakan oleh Al-Ma'mun pada tahun 212 Hijriah. Pada awalnya, Al-Ma'mun tidak langsung memaksakan terhadap kemakhlukan Al-Quran. Namun, setelah pemikiran Al-Ma'mun tentang kemakhlukan Al-Quran telah matang, membawa Al-Ma'mun untuk melaksanakan mihnah. Mihnah itu sendiri merupakan konsekuensi logis yang dilakukan Al-Ma'mun sebagai alat untuk menopang penyebaran pendapatan kemakhlukan Al-Quran. Langkah awal pelaksanakan mihnah dilakukan pada tahun 218 Hijriah. Pada saat Al-Ma'mun ada dalam barisan peperangan melawan Romawi, Al-Ma'mun mengirimkan surat yang pertama hingga surat keempat kepada Gubernur Baghdad yang bernama Ishaq bin Ibrahim bin Mushab, yang isinya adalah alasan tentang dilaksanakan mihnah. Yang diantaranya, Al-Ma'mun merasa bahwa ia memiliki sebuah kewajiban untuk memelihara kemurnian akidah umat Islam dari kekeliruan dan perintah untuk menguji para ulama dan hakim tentang keyakinannya terhadap kemakhlukan Al-Quran. Di antara para ulama yang diuji, akhirnya semuanya mengakui bahwa Al-Quran merupakan makhluk, kecuali dua tokoh yang masih bersikeras mengatakan bahwa Al-Quran merupakan qadim. Dua tokoh tersebut adalah Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh, yang membuat Al-Ma'mun mengirimi surat yang kelima yang berisi tentang perintah untuk membawa kedua tokoh tersebut ke hadapannya. Ketika perjalanan sampai di Raqqa, mereka mendapat kabar tentang kematian Khalifah Al-Ma'mun. Akhirnya, Gubernur Raqqa memulangkan mereka ke Baghdad. Sebelum meninggal dunia, Al-Ma'mun sempat berwasiat agar khalifah yang menggantikannya adalah Al-Mutasim dan tetap melanjutkan kebijakan yang dilakukan pada masanya, yaitu mihnah tentang pemikiran kemakhlukan Al-Quran. Pelaksanaan mihnah yang terkenal pada masa Al-Mutasim ketika ia menguji Ahmad bin Hanbal tentang kemakhlukan Al-Quran. Ahmad bin Hanbal pun tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Karena hal itulah Ahmad bin Hanbal mendapatkan konsekuensi dengan dihukum cambuk oleh Al-Mutasim pada tahun 220 Hijriah. Pada saat 7 tahun pelaksanaan mihnah terhadap Ahmad bin Hanbal, Al-Mutasim meninggal dunia, yaitu pada tahun 227 Hijriah. Kekhalifahan pun diganti dengan putranya yang bernama Al-Wasik. Al-Wasik pun tetap melakukan mihnah. Mihnah yang terjadi dan terkenal yaitu pada tahun 231 Hijriah, Al-Wasik membunuh Ahmad bin Nasr bin Malik bin Al-Haytham Al-Khuzai. Setelah Al-Wasik meninggal dunia, kekhalifahan diganti dengan Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Ia tidak mendukung aliran Mu'tazilah sehingga al-mihnah tidak dilanjutkan lagi. Perkembangan pada masa sesudah al-mihnah. Khalifah
Al-Mutawakkil melakukan beberapa langkah dalam menghadapi Mu'tazilah. Ya, diketahui bahwa Khalifah Al-Mutawakkil juga cukup tidak suka kepada aliran Mu'tazilah. Yang pertama dia menerapkan yaitu melarang untuk mendebatkan Al-Quran sebagai makhluk ciptaan Allah. Di sini yang membuat aliran Mu'tazilah cukup susah berkembang karena sudah tidak boleh memperdebat Al-Quran, karena kebiasaan aliran Mu'tazilah adalah berdebat. Dan membebaskan orang-orang yang ditahan pada masa pemberlakuan mihnah. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas untuk para ulama dan ahli hadis yang diberikan kepada Mu'tazilah pada periode berikutnya. Nah, setelah itu tuh aliran Mu'tazilah mulai mengalami kemunduran ya, dengan kekuatan yang lemah dikarenakan tahun 395 Hijriah pengikut mazhab Sunni dan Syafi'i bernama Muhammad Al-Ghazwani berkuasa sampai wilayah Irak, yang mengeluarkan pengumuman tentang larangan aliran Mu'tazilah berada di wilayahnya. Jadi aliran Mu'tazilah sudah tidak diakui ya oleh Muhammad Al-Ghazwani yang berkuasa di wilayah Irak. Buku-buku ajaran aliran Mu'tazilah sudah banyak bahkan dibakar dan tidak boleh dilihat lagi. Dan selanjutnya di tahun 846 Masehi, Al-Mutawakkil menghapuskan mazhab Mu'tazilah yang pertamanya resmi di negaranya menjadi tidak resmi. Kaum muslimin mulai berani untuk angkat bicara, berdiskusi, mengkritisi serta membantah paham-paham Mu'tazilah. Dan setelah itu mulai berkembangnya aliran Asy'ariyah yang digagas oleh ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Asy'ari, yang dulunya juga itu adalah murid dari aliran Mu'tazilah, namun dia mengembangkan sendiri aliran baru yaitu bernama aliran Asy'ariyah. Demikianlah video pemaparan materi tentang aliran Mu'tazilah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ridwan Effendi selaku dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan menyaksikan video hingga akhir. Semoga materi yang dipaparkan dapat mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين صدق الله العظيم.